Digunakan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah tajam. Silahkan pisau silet kah, pisau cutter kah, pisau okulasi kah, atau pisau dapur. Yang penting adalah tajam. Tapi kalau nggak tajam, pisau silet misalnya nggak tajam, dibuang, nggak usah dipakai. Kenapa Pak? Ya kalau nggak tajam kan nanti merusak daripada entris atau merusak daripada batang bawah. Jadi yang harus dipahami adalah alat yang digunakan itu pisau okulasinya harus tajam. Nah, yang kedua, alat untuk membungkus okulasi itu plastik. Nah, ini plastik. Plastik yang kita gunakan ini adalah plastik gula ya. Plastik gula yang 1 kilo atau yang setengah kilo bisa digunakan. Itu yang 1 kilo. Berarti yang 1 kilo itu nanti dipotong 2. Dipotong 2 supaya hasil daripada ini potongan tadi itu bisa lebih banyak. Jadi sekali lagi Bapak ulang ini, cara kita melakukan pemotongan daripada plastik untuk membungkus okulasi atau untuk menyambung itu tekniknya adalah seperti ini ya. Saya ulangi lagi ya. Ini harus betul-betul ahli. Nah, untuk bisa ahli itu kalian perhatikan. Kalian harus perhatikan tata cara kalian membuat plastik untuk mengikat daripada benih yang diperbanyak tadi itu. Nah, perhatikan ya. Jadi ini jangan dipotong dulu kalau memang mau. Kalau mau dipotong juga nggak apa-apa, tapi ditandain aja ya di sini ya. Nah, jadi potong pelan-pelan. Nah, ketika motong tadi itu ini jangan sampai terlepas yang di tangan kirinya. Yang di tangan kanan itu pisaunya tidak boleh terangkat. Jadi harus tetap lurus. Ya, paham ya? Kemudian lebar daripada sayatan ini kurang lebih 2 cm atau 2,5 cm lah ya. Nah, perhatikan supaya dia membentuk seperti garis lurus. Ya, paham ya? Kita selesaikan. Nanti kita praktekkan satu. Kalau dia tidak lurus, akhirnya dia membentuk seperti diagonal ya. Nah, kalau dia tidak lurus, lanjut ini diluruskan, lalu diarahkan sini. Nah, inilah hasil daripada kita melakukan irisan pada plastik okulasi. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalau kita mau memakai tinggal motongnya saja. Paham ya? Sekarang dari praktek ini ada pertanyaan tidak? Rosi gimana Rosi? Bisa kira-kira ya? Sari? Linda? Nur? Nah, Bapak sekarang perlu bukti, kalian harus melakukan. Siapa duluan? Siapa yang duluan? Nah. Hati-hati ya, pisau tajam, jadi betul-betul harus hati-hati.
Berhasil ya Sari. Ulangi lagi Sari sampai habis. Hati-hati ya, pisaunya tajam. Jadi harus dengan hati-hati. Oke. Oke. Ada lihat benar bukan? Oke, sekali lagi. Nah, yang terakhir itu tadi agak mencong sedikit ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Bagi pemula itu sudah luar biasa. Kayaknya mau dipotong nggak Pak? Jangan dipotong, nanti untuk di bawah. Ayo gantian sekarang Rosi, ayo. Main-main gimana Kak? Ya, pisau masing-masing nggak apa-apa. Hati-hati ya. Hati-hati pisaunya tajam. Ya. Jangan gemetaran Rosi. Harus bisa lulus, harus bisa. Ya, panjangan. Ya, ditarik itu dipaskan biar nggak geser. Oke, lanjut. Itu dijepit sedikit dengan kakimu biar enggak itu anginnya enggak ini ya, tapi hati-hati ya. Oke. Tuh kalau anak-anak pertanian itu kukunya nggak boleh seperti itu ya. Nanti takut rusak kukunya. Sarang ular. Nah itu agak melebar sih ya. Iya Pak. Nah, oke, yang ketiga diulangi lagi, yang lurus ya. Harus betul-betul lurus. Kenapa dia harus lurus? Nanti pada saat kita menarik dia nggak akan putus. Tapi kalau sayatan tadi itu tidak lurus, nanti ketika kita tarik dia akan putus. Paham ya? Oke. Nah itu berkelok lagi itu. Bergerak ya Pak? Hah? Iya bergerak ya. Iya kalau bergerak sedikit dia nggak ini. Atau angin, nah itu angin juga bisa mengalir sehingga tidak lurus. Ini kenapa kita harus seperti ini? Karena kita belajar dari dasar ya. Jadi hal-hal kecil itu dimulai dari hal yang mendasar dulu kita pelajari. Nanti kalau sudah ini paham, teknik-teknik lainnya itu akan dikembangkan sendiri. Maksudnya ada tata cara kita memotong plastik dengan digulung ya. Nah kita gulung, setelah kita gulung kita sayat dengan gunting atau dengan pisau tajam. Semakin cepat semakin lurus dia. Kalau lambat itu kadang dia akan membentuk seperti sayatan yang berkelok, sehingga nah itu kan berkelok ya. Kelihatan jadinya akhirnya kertas plastiknya jadi
nggak lurus ya. Lurus, iya. Nah, nanti latihan lagi lah. Harus nanti pulang dari sini paling tidak ada 10 plastik yang harus digores seperti itu. Ini banyak angin, Mbak. Jadi ini pohon induk yang kita gunakan sebagai bahan perbanyakan daripada tanaman durian. Jadi durian itu kalau bahasa Latinnya adalah Durio jubetinus ya. Kalau lay Durio cotegensis ya. Nah kalau ini Durio apa ini? Jadi ini sebenarnya ya Bapak jelaskan ya. Ini tanaman lay durian. Kalau lay itu bunganya itu kuning atau putih. Nah kalau lay itu coba lihat bunganya, bagus kan? Nah durian lay tadi itu dia memiliki keunggulan dibandingkan lay karena dia persilangan alami tadi itu, sehingga dia memiliki beberapa keunggulan. Nah keunggulan itu karena dia mewarisi daripada dua induk yang berbeda. Jadi pertanyaan bagus ya, ketika terjadi persilangan durian dengan lay, maka generasi baru itu mewarisi induknya kah, atau sama dengan induknya kah, atau berbeda dengan induknya ya? Atau mana yang lebih dominan, durian kah atau lay kah? Nah yang harus kita pahami itu, ini misalnya ini durian, ini pohon durian. Berarti pohon durian ini adalah induk betinanya, karena ada putiknya ya. Nah benang sari yang ada di lay itu dikawin silangkan ke sini umpama, maka induknya tadi itu lebih dominan, hasil daripada persilangan tadi lebih dominan mengikuti induknya. Paham ya? Paham tidak? Nah begitu pula misalnya nih tanaman lay, kemudian bunga betinanya itu adalah tanaman lay, maka misalnya yang benang sari itu adalah durian, maka induk dominannya itu adalah lay. Jadi benang sari itu nanti akan membawa perubahan-perubahan dalam cita rasa, nanti bisa dalam bentuk ketebalan, bisa dalam bentuk buah, tetapi dominasinya itu sekitar 60% itu dibawa oleh induk betinanya. Paham ya? Jadi perhatikan, kalau kita misalnya ini tanaman lay, maka yang ini induknya, artinya yang putiknya itu berasal dari lay, tetapi yang jantannya itu, serbuk sarinya itu diambil dari durian. Maka dominasinya itu kurang lebih 60% itu adalah ngikuti induknya. Apa tadi induknya umpamanya? Lay dominasinya. Cuma nanti yang 40% itu dibawa oleh dibawa oleh benang sari atau bunga jantannya. Nah nanti bunga jantan itulah yang kadang akan memperbaiki, bisa lebih baik daripada induknya, bisa sama dengan induknya, bisa lebih kurang daripada induknya. Nah ketika kita menetapkan dia menjadi varietas unggul, berarti dia harus lebih baik daripada induknya, harus memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan induknya tadi itu. Umpamanya misalnya ini tanaman lay. Lay itu kan dari sisi warna buah kan menarik, warnanya oranye.
Nah, sedangkan durian itu ada yang berwarna putih tapi tebal, umpamanya tebal. Nah, kita menginginkan daging buahnya berwarna oranye, daging buahnya tebal, rasanya enak seperti durian, tapi juga kita menginginkan baunya itu tidak menyengat. Jadi kita harapkan baunya itu muncul seperti lye. Dan memiliki ketahanan penyimpanan. Jadi sampai 10 hari dia tidak pecah. Maka kita ambillah benang sari dari tanaman durian tadi itu, kita kawin silangkan dengan tanaman lye tadi itu. Mana hasil penyerbukan tadi itu menjadi buah. Buah tadi itu akhirnya besar, akhirnya di dalam buah tadi itu ada beberapa biji. Nah, biji tadi itu kita tanam. Misalnya satu buah ini ada 10 biji. Maka 10 biji itu kita tanam. Dari 10 biji itu akan muncul 3 generasi. Ada yang lebih baik daripada induknya, ada yang sama dengan induknya, ada kurang dibandingkan induknya. Yang kita pilih bagaimana? Yang lebih baik dari induknya. Nah, dari 10 tanaman tadi mungkin hanya 1 atau 2 yang terbaik. Maka yang lain itu diabaikan aja. Yang kita ambil adalah yang terbaik. Seperti itu prosesnya ya. Paham Rosia? Paham, Pak. Wilda? Paham. Nur? Sari? Kalau seandainya nanti Bapak tugaskan kalian mengawin silangkan bisa ya? Artinya kita melakukan polinasi. Seandainya nanti waktunya panjang, kita bisa melakukan polinasi, kita lakukan polinasi. Nah, saat ini kita sedang mengambil entris untuk kita jadikan sebagai bahan perbanyakan tanaman durian kita. Apa yang dimaksud dengan entris? Tahu Nur? Apa artinya Nur? Entris itu apa? Ada yang tahu? Sari? Pucuk. Ujungnya Jadi yang dimaksud dengan entris itu adalah bagian daripada tanaman, bisa pucuknya ya, bisa cabangnya. Nah, biasanya namanya entris itu adalah yang seperti ini. Entris itu batang atas, pengertiannya itu batang atas yang nanti akan kita tempelkan ke batang bawah. Nah, kita tempelkan, bisa kita okulasi, bisa kita sambung sisip. Jadi entris ini kan sudah unggul ya, sudah ditetapkan menjadi varietas unggul. Karena dia sudah ditetapkan menjadi varietas unggul, keunggulannya sudah jelas, buahnya besar, daging buahnya tebal, rasanya enak. Ya, warna daging buahnya itu oranye. Maka pohon induk ini entrisnya digunakan sebagai bahan perbanyakan. Bagaimana cara kita menentukan entris yang baik? Nah, entris yang baik itu diambil yang seperti ini ya, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Kalau dia terlalu tua, nanti dia ketika disambungkan atau disisipkan atau ditempelkan, itu kecenderungan dia banyak yang gagal. Begitu pula jangan juga terlalu muda. Terlalu muda juga gitu ya, terlalu muda diambil seperti ini. Kalau terlalu muda, dia juga bisa mudah gagal. Kenapa? Karena entris yang muda itu dia masih mengalami proses namanya respirasi. Masih mengalami proses transpirasi. Artinya apa? Ketika entris itu masih muda, dia memerlukan energi yang banyak untuk bisa membentuk daun yang sempurna. Nah, ketika dia membuat supaya daunnya tadi itu menjadi tua, maka energi yang dia gunakan lebih banyak. Tetapi entrisnya kita sambungkan ke batang bawah, maka energi yang dibutuhkan dia itu harus banyak. Ketika energi tadi dibutuhkan banyak, ternyata batang bawah tadi tidak mampu mensupport keinginan daripada entris tadi itu, maka disitulah kadang muncul gagal ketika kita menyambung atau ketika kita melakukan okulasi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pelukaan, kita tuh menyayat batang bawahnya kan luka. Maka tanaman itu dia ingin menutupi luka tadi itu. Supaya luka tadi itu bisa tertutupi, untuk bisa menutupi luka tadi dia memerlukan energi yang banyak. Sehingga ketika
kita mengambil entris yang masih muda, dia betul-betul harus mengeluarkan energi yang banyak, sehingga energi tadi itu akhirnya tersedot, terkuras dalam wujud pembentukan daun tadi itu. Sehingga disitulah kadang mengalami kegagalan ketika kita memperbanyak benih menggunakan entris yang terlalu muda. Nah, yang terbaik itu adalah tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Nah, bisa kita lihat nih contohnya seperti ini ya. Nah, entris yang bagus itu seperti ini. Ada mata tidur namanya. Ini mata tidur ya. Ada mata tidur. Nah, mata tidur ini ketika kita ambil sebagai entris, kita tempelkan atau kita sambungkan atau kita sisipkan pada batang bawah, maka nanti akan muncul tunas baru di mata yang tidur tadi itu. Ya, ini mata tidur. Seperti inilah contoh penampakan entris yang baik yang kita gunakan sebagai bahan perbanyakan daripada tanaman lilian. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Mata tidur tuh kayak apa, Pak? Nah, ini contohnya mata tidur. Nah, coba anu apa? Rosi potong dulu, Rosi. Sampai di sini potong ya. Sini kawan. Ya. Pelan-pelan. Ya. Coba Rosi daunnya agak dipotong, yang di bawah 1-2 dipotong. Pelan-pelan ya, potong lagi. Oke. Coba Rosi perhatikan ada nggak mata tidurnya? Ini. Nah, itu namanya mata tidur ya. Mata tidur itu kalau bahasa kerennya mata bobo. Mata bobo. Jadi dia belum mau muncul ketika fase tadi itu belum berubah menuju fase vegetatif. Jadi ketika perubahan fase dari fase generatif menuju fase generatif menuju fase vegetatif, maka ketika di fase vegetatif itulah nanti mata tidur tadi itu akan menjadi tunas-tunas baru ya. Nah, tunas-tunas baru itu nanti muncul seperti ini. Nah, nih. Ini kan sebenarnya berawal daripada mata tidur membentuk cabang, nah, seperti ini. Nah, ini kan kita lihat. Nah, ini kan awalnya adalah mata tidur. Ini mata tidur, akhirnya membentuk cabang. Nah, jadi nanti dia ada lagi mata tidur. Nah, ini mata tidur. Ya, ini mata tidur. Ketika fase generatif berubah menjadi fase vegetatif, maka mata tidur ini akan membentuk cabang yang baru. Ini karena tanaman kita sedang dalam fase generatif. Fase generatif itu fase pembungaan, fase pembuahan, fase pembentukan buah menjadi biji ya. Nah, ini disebut dengan fase generatif. Ketika fase generatif itu pertumbuhan daripada vegetatif. Pertumbuhan vegetatif itu adalah pembentukan cabang, pembentukan tunas baru ya. Itu akan terhenti. Kenapa? Karena support energi yang dibutuhkan tadi hanya untuk pembungaan, pembuahan, dan pembesaran daripada buah tadi menjadi biji atau biji tadi menjadi buah. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita praktek mengambil entris yang baik. Yang di bawah nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh, yang di atas. Karena yang di bawah kan yang berkembang ya.
berhenti, kemudian menyambung, kemudian dari menyambung tadi itu banyak variasinya, ada sambung sisip ya, kemudian ada susuan, kemudian nanti ada lagi sambung pucuk, bahkan ada juga namanya sambung kaki ganda. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, entris ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita melakukan perbanyakan benih, mengambil entrisnya itu tidak jelas asal usulnya, kita akan rugi waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan impian. Kok bisa sebanyak itu ruginya, Pak? Kita umpamanya mengambil entris yang nggak jelas asal usulnya, kita nggak pernah lihat buahnya bagus apa enggak, kita ambil, kita okulasi, kita sambung, jadilah dia tanaman kurang lebih 6 tahun baru berbuah. 6 tahun itu kan waktu yang kita habiskan kan lumayan panjang, tenaga berapa banyak, kemudian biaya berapa banyak, pikiran kita mikirkan tanaman itu sudah seperti apa, kan pikiran kan. Nah, kemudian rugi impiannya itu berharap nanti kalau tanaman saya itu berbuah, saya bisa undang teman-teman untuk panen misalnya ya, itu kan impian ya. Misalnya satu pohon ini bisa sampai 200 biji, saya jual dengan harga 100.000 dapat 20 juta, itu kan impian kan. Tetapi karena mengambil entrisnya ini bukan daripada varietas unggul, maka bisa jadi semua itu hanya hayalan. Semua itu akan melakukan sebuah kerugian, rugi waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan impian. Tetapi kalau kita mengikuti aturan mengambil entris ini berasal daripada pohon induk yang sudah ditetapkan menjadi varietas unggul, kita ambil. Seperti tadi kan kita lihat tuh, pada umur 4 tahun sudah berbuah, sudah berbunga. Dan kita sudah tahu kalau itu adalah varietas unggul. Unggul itu dari sisi apa? Unggul secara fisik, bentuk buahnya besar, daging buahnya tebal, warna daging buahnya menarik, indah, cita rasanya enak. Keunggulan-keunggulan itulah yang dijadikan sebagai parameter ketika orang menetapkan dia menjadi varietas unggul. Berarti dia unggul secara ilmiah, bukan unggul secara katanya. Kan banyak sekarang lama katanya. Kalau namanya katanya itu tidak berdasarkan ilmiah, tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap ucapan kalimat katanya tadi itu. Tetapi kalau kita mengikuti aturan, pohon induk yang kita ambil sudah ditetapkan menjadi varietas unggul, maka ketika kita melakukan perbanyakan dengan cara sambung, dengan cara sisip, dengan cara menempel atau okulasi, maka kita yakinkan 4 tahun atau 6 tahun ke depan dia akan berbuah persis seperti induknya. Tidak akan terjadi penyimpangan. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Iya, karena kan entris ini dari pohon yang unggul. Pohonnya sudah unggul, sudah ditetapkan menjadi varietas unggul. Ketika entrisnya diambil, kita tempel di batang bawah di sini sehingga dia jadi tanaman baru, maka ciri karakter daripada tanaman baru ini sama persis dengan pohon induk. Yang buahnya besar, daging buahnya tebal, warna daging buahnya menarik, cita rasanya enak, maka dia akan mewarisi 100% sama dengan induknya. Tadi pahami ya? Kenapa harus mengambil entris yang sudah ditetapkan menjadi varietas unggul, itu alasannya. Nah, sekarang bagaimana teknik kita melakukan perbanyakan dengan cara sambung sisipnya. Nah, ketika kita melakukan perbanyakan ini kan kita lihat nih, pertumbuhan tanaman ini kan nggak lurus. Tapi bagaimana kita memilih tempat supaya entris ini kita tempelkan itu bisa menyesuaikan. Berarti kita ambil misalnya entrisnya. Nah, cara memotong entris ingatin ya, dikasih tanda. Nah, jadi yang kita ambil entris ini, yang ini kita potong. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita sayat tipis ya, kita sayat tipis ya.
kita bikin dulu sini untuk tempat dia menempel ya, cukup seperti ini. Kemudian kita koyak, ya. Oke, sekitar itu ya, kita potong sedikit, kemudian kita sayat mata entrisnya pelan-pelan. Oke, nah kalau dia sudah membentuk lurus seperti ini, kita sayat sedikit. Nah, ya, seperti ini. Oke ya. Kemudian kita sisipkan di batang bawah. Nah, seperti ini. Baru kita ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Perhatikan ya. Ini tangan kanan memegang yang panjang, tangan kiri memepetkan ke mata tempel. Diputar dulu, jangan ditarik, sekali diputar ya, pelan-pelan ya. Nah, ketika sudah putaran kedua baru dikeraskan dikit, mulai dari bawah dikeraskan ya. Nah, seperti ini. Nah, ikatannya itu terus ke atas ya, membentuk ikatan yang tersusun ke atas. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini kita tarik untuk kita ikat. Ya, perhatikan, paham ya. Nah, di dalam mengikat yang harus diperhatikan jangan sampai ada udara masuk, dalam arti apa, di sini ada rongga yang ada sehingga nanti ada udara masuk. Ketika rongga di sini ada masuk, maka bisa jadi itu yang menyebabkan okolasian sambungan ini tadi akhirnya tidak berhasil. Atau pada saat terjadi hujan, itu rongga tadi itu, air tadi itu masuk ke dalam okolasian. Ketika air masuk ke dalam okolasian, maka itu yang menyebabkan busuk pada bekas sayatan tadi itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah pada saat mengikatnya harus betul-betul rapat. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita praktek di bawah. Bawa entrisnya masing-masing, bawa alasnya masing-masing, kita praktek untuk di bawah. Jadi kalian satu orang 3 praktek dulu ya. Bahan untuk praktek, jadi bisa berulang kali supaya kalian punya kemampuan. Sekarang Wilda di sini Wilda. Nah, ini ada Wilda. Ini dua ini ya Wilda ya. Ini sama ini ya. Oke. Sekarang sini Nur, kamu Nur sini Nur. Nur sini. Terus Rosi ini Rosi. Ya. Sama sini nggak apa-apa, ini tak sobat praktek. Oke. Terus Sari bisa di sebelah sini ya, nggak apa-apa kan? Ya bisa. Kapan pertama yang dilakukan apa? Potong dulu entrisnya. Setelah potong entrisnya, bikin mata untuk menempel di batang bawah. Hati-hati ya, Bapak ingatkan, hati-hati, pisaunya tajam.